Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebatnya Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi Bu Guru. ya. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Ya, Baik Guru. ya, alhamdulillah baik ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatannya, Nak. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan makan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan masuk di tema yang baru. Siapa yang tahu tema baru kita ini tema berapa? Tema 5. Ya, Tema bagus 5. sekali ya, Nak Kevin, Nak Yelka. Tema 5. Siapa yang tahu judul tema yang baru kita ini? Ekosistem. Bagus sekali, Nak Fikra ya. Ya, tentang ekosistem. Ya, Bu Guru tampilkan materinya ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem ya. Kita masuk di tema yang baru, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Di pembelajaran 1 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk supaya kita tetap semangat nasionalis ada di diri kita ya. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Indonesia hari ini kita akan belajar tentang menentukan informasi penting pada teks non-fiksi dan mengetahui jenis-jenis makanan pada hewan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan mencermati slide PowerPoint tentang informasi penting dan pokok pikiran, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Ya, kemudian setelah Bu Guru menampilkan gambar jenis hewan dari slide PowerPoint, kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang ketiga, kalian akan mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, semoga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Selanjutnya, ayo Nak, bisa lihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalau mau menjawab, silahkan diangkat tangannya dan disebut namanya ya. Nanti Bu Guru sebut namanya baru menjawab ya, supaya pembelajaran kita berlangsung dengan tertib. Ya. Nah, di sini ada berapa gambar? 2. Ada gambar? 2 2. Ya. Siapa yang bisa menemukan perbedaan pada kedua gambar? Coba angkat tangan dan sebut namanya. Kalau yang di kanan, Bu, itu, Bu. Apa itu? Biotik. Kalau yang kanan, biotik. Bagus sekali Nak Kevin ya. Bu Guru perjelas. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini, bagus sekali tadi kata Nak Kevin, ini lingkungan abiotik. Lingkungan tidak hidup itu misalnya benda yang tidak hidup, misalnya air, batu, apalagi udara, matahari, ya, sinar matahari, pasir. Sementara yang di sebelah kanan itu lingkungan biotik, artinya yang hidup ya, makhluk hidup. Di sini ada makhluk hidup kan, capung, ada pohon ya, pohon, gajah, jerapah, rumput ya. Itu adalah makhluk hidup. Jadi itu perbedaannya ya. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan itu berinteraksi dan bergantung satu sama lain ya.
Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jadi, hubungan antara makhluk hidup dan tidak hidup itu namanya ekosistem, ya. Terdiri atas individu itu satu makhluk hidup, populasi yang sejenis dan komunitas. Ya, selanjutnya ada bacaan. Ayo silahkan dibaca. Siapa yang mau baca ini paragraf 1? Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian biotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ada berapa paragraf? Sudah dibaca? Paragraf, Bu. Berapa paragraf, Nak? Paragraf, Bu. 4. Bagus sekali. Ada 4. Jadi sudah dibahas tentang ekosistem, ya. Sudah mengerti? Itu bacaannya tadi tentang ekosistem, ya. Sekarang untuk melatih pemahaman kalian, di sini ada penjelasannya. Misalnya paragraf 1 tadi sudah dibaca sama Priska, ya. Misalnya kita mau menentukan ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Ide pokok inti pada suatu paragraf, ya. Misalnya ide pokoknya paragraf 1 itu nih, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan, ya. Ada di awal paragraf ini ide pokoknya. Tapi tidak selamanya ada di awal. Biasa juga ada di akhir. Kita lihat yang mana di situ yang merupakan ide atau yang ide pokoknya di paragraf itu, ya. Karena yang lainnya ini adalah penjelasan, ya. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Ya, mengerti? Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti. Kalian silahkan. Ini LKPD-nya. Bisa ya? Bu. Bisa. Bu. Menulis yang rapi, ya. Bu Guru tunggu di Google Classroom, ya. Selanjutnya, berdasarkan bacaan tadi, sudah dibahas ada komponen biotik dan abiotik. Kalau hewan itu dia termasuk abiotik atau biotik? Biotik, Bu. Biotik. Biotik. Kenapa bisa biotik? Apa alasannya? Hidup. Makhluk hidup, bagus sekali Jason, ya. Jadi jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 2. Ada yang hewan makan tumbuhan, ada hewan yang memakan hewan lainnya yang lebih kecil dari dirinya. Selanjutnya, ayo membaca lagi jenis makanan hewan. Ini juga ada di bukunya, ya. Di buku siswa. Ada, ya? Ada, Nak? Ada, Bu. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, ya. Ayo, kita membaca, ya. Kevin, lanjut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, kucing, dan zebra merupakan sebuah contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah daun dan sering kali merugikan para petani buah-buahan. Bagus, ya. Itu tentang hewan yang memakan tumbuhan. Nah, jadi itu tadi adalah bacaan tentang jenis makanan hewan. Ada hewan yang makan tumbuhan, ada hewan yang memakan jenis hewan yang lain.
Coba diaktifkan kameranya, Ibu mau tanya. Siapa di sini yang ada hewan di rumah atau di sekitar rumahnya yang dilihat sekarang? Ada? Ada? Ada. Siapa? Willy, hewan apa nak yang dilihat sekarang di sekitarnya? Ayam dan kucing. Ayam dan kucing, bagus sekali. Ayam jenis makanannya apa? Tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Tumbuhan. Kucing makan apa? Ikan. Ikan, tikus. Bagus sekali ya. Siapa lagi? Ya, Ibu yakin semua sudah tahu ya jenis makanan dari hewan yang ada di sekitarnya. Ya, untuk itu Bu Guru kembali jelaskan ya tentang jenis makanan hewan. Jadi, bagian tumbuhan yang dijadikan makanan itu bermacam-macam ya. Misalnya sapi makan rumput ya. Kemudian, ini gambar apa ini? Gambar apa? Ulat ya. Bagian tumbuhan yang dimakan ulat itu daun ya. Kemudian ada lagi hewan yang terakhir ya. Panda kira-kira makan apa nak? Bagian batangnya ya, batang bambu. Batang, Bu, batang. Sekalian. Selanjutnya masih ada. Ini, dia makan bagian tumbuhan bagian apanya? Dia makan bagian biji ya, biji. Kemudian, misalnya monyet, dia makan bagian tumbuhan bagian apanya? Buah. Buah. Ya, jadi setiap hewan itu memiliki jenis makanan yang berbeda ya. Kemudian ada juga hewan yang memakan hewan lain. Ya, cicak. Makan apa ini cicak? Nyamuk. Serangga ya. Selanjutnya. Nih. Kucing. Ya. Dan misalnya burung elang. Burung elang makan apa? Ulat. Kelinci. Ya, sudah mengerti nak? Sudah, Bu. Silahkan kalian mengamati hewan di sekitar kalian. Kemudian dituliskan di tabel ini ya. Makanannya apa, dia termasuk jenisnya apa ini jenis. Apakah dia tumbuhan atau hewan. Ibu tunggu di Google Classroom ya. Setelah selesai, ini tugas keterampilan. Kalian membuat teks non-fiksi. Apa sih itu teks non-fiksi? Jadi teks non-fiksi, teks yang berisikan hasil pengamatan, data, hasil imajinasi. Jadi kan anak-anakku sudah mengamati hewan yang ada di sekitarnya. Setelah mendapatkan data, menuliskan jenis makanannya, kalian buat dalam bentuk teks non-fiksi. Ya, seperti yang tadi kita baca, yang ekosistem tadi, jenis makanan hewan, itu kan teks non-fiksi, teks yang sebenarnya, bukan khayalan ya. Nah, langkah-langkahnya bisa dimengerti. Ya, Bu Guru. Jadi, bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Sebelum mengajukan evaluasi dan Ibu menutup pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ibu akan kirim link evaluasi ya. Ibu Guru akan kirim link evaluasinya ini di WA ya, dikerjakan dengan mengklik link yang Ibu bagikan ya, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Kan? Kita simpulkan sama-sama pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa bantu Bu Guru menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tadi kita belajar tentang apa? Biotik dan abiotik.
Bagus sekali, lingkungan biotik dan abiotik. Apalagi? Makanan hewan. Tentang jenis makanan hewan, bagus sekali ya. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, memberi informasi untuk kalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas online ini ya. Terima kasih banyak. Dikerja tugasnya ya dengan tulisan yang rapi ya, tetap jaga kesehatan. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Ya. Bu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dadah dulu. Bu. Dadah dulu. Terima kasih ya.